Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran. Pada kali ini, video pembelajaran akan menjelaskan tentang pengertian, komponen, kelebihan, kekurangan, cara kerja, bahkan simpulan mengenai mekanisme katup DOHC atau Double Overhead Camshaft. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak materinya dan jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi-materi yang dijelaskan. Nah, langsung saja kita awali mengenai pengertian katup DOHC. Nah, di sini ada suatu gambar ya mengenai konstruksi dari mesin DOHC. Langsung saja kita dengarkan pengertian dari katup DOHC. Katup DOHC atau Double Overhead Camshaft adalah sebuah mekanisme katup yang memanfaatkan dua buah camshaft pada bagian kepala silinder. Ya, dari penjelasan tersebut kita ketahui bahwa katup DOHC atau Double Overhead Camshaft merupakan sebuah mekanisme katup yang memanfaatkan dua buah camshaft atau noken as pada bagian kepala silinder. Seperti yang dilihat pada gambar ini ya. Di sini katup DOHC itu memiliki dua buah camshaft. Nah, atau noken as yang digunakan untuk menggerakkan mekanisme katupnya, yaitu nanti katupnya membuka ataupun menutup. Nah, dari beberapa mekanisme katup, kita bisa bandingkan ya mekanisme katup DOHC ini dengan mekanisme katup yang lain. Seperti ada SOHC dan OHV. Kita dengarkan penjelasannya terlebih dahulu. SOHC atau Single Overhead Camshaft adalah suatu mekanisme katup yang hanya menggunakan sebuah camshaft. Nah, sekarang yang OHV, kita dengarkan penjelasannya juga. OHV atau Overhead Valve adalah mekanisme katup yang noken as atau camshaftnya ada di bawah silinder dan dibutuhkan pushrod untuk menggerakkan katup. Nah, jadi kan kita di awal sudah menjelaskan yang DOHC. Kita ulang kembali supaya lebih Katup jelas. DOHC atau Double Overhead Camshaft adalah sebuah mekanisme katup yang memanfaatkan dua buah camshaft pada bagian kepala silinder. Nah, dari penjelasan tadi kita ketahui bahwa perbedaan antara mekanisme katup OHV, SOHC, dan DOHC yaitu terletak pada konstruksinya. Nah, di mana pada DOHC itu menggunakan dua buah camshaft, sedangkan SOHC itu hanya menggunakan sebuah camshaft, dan OHV itu memiliki noken as ataupun camshaftnya itu berada di bawah crankshaft. Nah, dan membutuhkan pushrod untuk menggerakkan mekanisme katupnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui perbedaan mekanisme dari berbagai jenis katup ya, dari DOHC, SOHC, serta OHV. Sekarang kita masuk ke komponen katup DOHC. Nah, komponen katup DOHC terdiri dari beberapa bagian komponen utama, yaitu yang pertama ada camshaft, valve lifter, spring, katup atau valve, timing chain, cam gear, dan timing chain gear. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada camshaft. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Camshaft atau noken as merupakan komponen yang berperan untuk mengatur, membuka, dan menutupnya valve. Nah, itu camshaft. Nah, pada camshaft ini terdapat beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada cam dan bearing journal. Cam itu yang berfungsi untuk menekan valve lifter, melalui valve lifter menuju spring dan menekan katup. Ini cam atau tonjolan. Kita dengarkan penjelasannya. Cam atau lobe adalah tonjolan yang berfungsi sebagai pengatur buka tutup klep. Nah, seperti itu. Dan pada bagian camshaft yang lain juga terdapat bearing journal. Bearing journal ini berfungsi sebagai dudukan camshaft pada dudukannya. Bearing journal adalah bagian batang camshaft yang berhubungan dengan dudukan laher dan gigi sentrik. Nah, nanti pada mekanisme katup TOHC, camshaft itu
dihubungkan dengan cam gear, yang nantinya cam gear akan digerakkan oleh crankshaft melalui timing chain. Nah, selanjutnya yaitu komponen valve lifter. Kita dengarkan penjelasannya. Valve lifter merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk menerima tekanan dari camshaft yang diteruskan kepada katup atau klep. Nah, dari penjelasan itu kita ketahui ya, valve lifter itu meneruskan tekanan ya dari camshaft tadi ya, dari tonjolan cam yang di sini nanti akan diteruskan ke spring dan ke katup, sehingga katup itu entah itu nanti membuka ataupun menutup. Bentuknya valve lifter itu seperti ini ya, seperti tabung, namun berlubang, nanti di sininya dimasukin spring tuh. Selanjutnya komponen selanjutnya yaitu spring. Kita dengarkan penjelasannya. Spring atau pegas adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mengembalikan katup ke posisi semula ketika sudah ditekan. Nah, spring itu berfungsi untuk mengembalikan katup ke posisi semula ketika katup sudah ditekan. Jadi, ketika camshaft ini berputar, kemudian cam loop-nya itu menekan katup melalui valve lifter, spring, sehingga katup itu membuka. Nah, kemudian setelah cam loop-nya itu tidak menekan, maka spring itu akan mengembalikan katup ke posisi semula. Selanjutnya yaitu katup. Kita dengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Valve atau katup adalah suatu komponen yang berfungsi untuk membuka atau menutup suatu aliran. Nah, ini ya bentuk dari katup itu sendiri. Pada suatu engine terdapat dua jenis katup, yaitu katup in dan katup X. Untuk membedakan keduanya biasanya dilihat pada diameter katupnya. Untuk katup in sendiri itu memiliki diameter yang lebih besar daripada katup X. Nah, langsung kita masuk ke komponen selanjutnya. Kita dengarkan penjelasan mengenai timing chain atau timing belt. Timing chain atau belt adalah komponen yang menghubungkan putaran pada poros crankshaft dan poros camshaft. Nah, di sini timing chain kita lihat ini ya, yang bentuknya itu rantai. Nah, selain bentuknya rantai atau chain, kita juga sering melihat bentuknya belt atau sabuk seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari suatu poros ke poros yang lain. Kalau dalam mekanisme katup TOHC, timing chain berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft yang akan diteruskan kepada cam gear sehingga memutar camshaft. Nah, camshaft berputar sehingga akan menggerakkan mekanisme katup melalui tonjolan cam yang ada di camshaft seperti itu. Untuk komponen selanjutnya yaitu cam gear. Kita dengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Cam gear adalah suatu komponen yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft ke camshaft melalui timing chain. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, cam gear itu akan meneruskan putaran dari crankshaft kepada camshaft. Di sini cam gear itu nanti dipasang suatu poros ya, satu sumbu poros dengan camshaft ya di sini melalui lubang ini. Nah, nanti cam gear itu akan diputarkan melalui timing chain yang diputarkan oleh crankshaft. Nah, kalau cam gear itu berputar, maka camshaft akan berputar sehingga tonjolan atau cam pada camshaft itu juga akan bergerak, berputar, dan menggerakkan mekanisme katup. Untuk komponen utama yang terakhir yaitu timing chain grid. Kita dengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Timing chain grid adalah suatu komponen yang memiliki fungsi hampir sama dengan tensioner, yaitu sebagai penjaga kestabilan kekencangan rantai. Nah, di sini kan pada mekanisme katup ataupun pada engine ya, di dalam engine itu terdapat timing chain yang akan menghubungkan, kalau di sini itu menghubungkan cam gear dengan poros crankshaft ya. Nah, di sini itu timing chain grid itu berfungsi untuk menstabilkan ya, ataupun sebagai penstabil kekencangan dari timing chain. Jika tidak ada timing chain grid, maka nanti bentuk timing chain itu tidak tegang, sehingga menghasilkan putaran
meneruskan putarannya itu tidak maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu komponen yang bernama timing chain. Ya, itu adalah penjelasan dari beberapa komponen mekanisme katup TOHC. Pada dasarnya, komponen-komponennya hampir sama dengan mekanisme katup yang lain. Hanya saja pada katup TOHC memiliki dua buah camshaft atau noken as. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan katup TOHC. Yang pertama ada proses lebih efisien. Proses lebih efisien karena pada katup TOHC, sistem rantai kerjanya itu lebih pendek karena tidak menggunakan rocker arm, sehingga prosesnya lebih efisien. Yang kedua ada power lebih besar dan stabil. Proses kerja yang efisien juga menjadikan mesin TOHC lebih kuat untuk disiksa. Oleh karena itu, mesin-mesin TOHC biasanya dapat dipacu pada kitiran gas yang lebih tinggi dibandingkan mesin teknologi lain. Selain kuat di putaran mesin tinggi, membuat mesin ini juga punya transfer tenaga yang lebih stabil. Yang ketiga ada lebih responsif. Karena menggerakkan dua katup dalam satu pekerjaan, membuat proses pembakaran juga lebih cepat. Uap bensin dan udara yang dihisap oleh kedua katup punya volume lebih banyak dan lebih instan. Oleh karena itu, proses kerja yang cepat otomatis membuat kerja mesin juga lebih cepat dan lebih responsif. Nah, itu adalah beberapa kelebihan mekanisme TOHC. Selanjutnya ada kekurangannya. Nah, yang pertama itu lebih mahal. Nah, sudah pasti ya, karena menjual nama responsif, membuat kendaraan dengan mesin TOHC dipatok lebih mahal. Selain itu, juga memiliki komponen-komponen yang lebih banyak, serta biaya perawatannya lebih mahal. Yang kedua, komponen lebih banyak, sudah disebutkan tadi, yang menyebabkan biaya lebih mahal. Yang ketiga, ada putaran bawah mesin berat. Nah, karena komponen-komponennya lebih banyak, serta membutuhkan dua buah noken as atau camshaft pada kepala silindernya, tentunya menjadikan volume dari mesin akan membengkak. Penambahan beberapa komponen juga membuat bobot dari mesin lebih berat, sehingga putaran bawah mesin akan terasa lebih berat. Ya, yang terakhir itu lebih boros. Lebih boros karena punya dua katup untuk menghisap, membuat campuran udara dan uap bensin masuk ke ruang bakar lebih banyak. Oleh karena itu, katup dengan mekanisme katup DOHC lebih boros dibandingkan mekanisme katup yang lain. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja katup DOHC. Nah, di sini ada animasinya ya, langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, untuk langkah hisap sendiri, piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, udara dan campuran bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Nah, pada posisi langkah hisap, katup in itu membuka, sedangkan katup X menutup. Selanjutnya masuk ke langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Campuran bahan bakar dan udara dikompresikan. Nah, di sini katup X, katup in, dan katup X menutup. Selanjutnya ada langkah usaha. Pada langkah usaha, sebelum piston berada di TMA, beberapa derajat sebelum TMA, busi memercikan bunga api, sehingga terjadi ledakan yang menyebabkan piston bergerak dari TMA ke TMB. Pada proses ini, katup in dan katup X masih tertutup. Nah, yang terakhir ada langkah buang. Pada langkah buang, piston bergerak dari TMB ke TMA. Sisa-sisa pembakaran akan dibuang melalui exhaust. Pada posisi ini, katup in menutup dan katup X terbuka. Nah, sama seperti prinsip mesin 4 tak ataupun mesin kendaraan yang lainnya. Di sini, pada mekanisme katup DOHC yang membedakan itu hanya dua buah camshaft-nya, di mana satu camshaft untuk menggerakkan satu katup. Nah, satu camshaft-nya lagi untuk menggerakkan katup X dan satunya untuk menggerakkan katup in. Di sini ya, camshaft-nya itu diputarkan oleh crankshaft melalui timing chain. Nah, seperti itu. Nah, demikian adalah penjelasan dari mekanisme katup THC.
mulai dari pengertian, komponen-komponen, kelebihan, kekurangan, serta cara kerjanya. Untuk kesimpulan, kita bahas ya, ambil beberapa poinnya. Yang pertama adalah mesin TOHC atau double overhead camshaft adalah sebuah mesin yang memanfaatkan dua buah camshaft atau noken as pada bagian kepala silinder. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri yaitu ada valve, spring, camshaft, sprocket gear, timing chain atau belt, tensioner, dan chain guide. Selanjutnya, kelebihan mesin TOHC yaitu lebih efisien, lebih responsif, dan power tinggi dan stabil. Nah, untuk kekurangan mesin TOHC yaitu lebih mahal, komponen lebih banyak, lebih boros, dan putaran bawah mesin terasa berat. Yang terakhir, cara kerja mesin TOHC pada dasarnya sama seperti mesin kendaraan 4 tak. Nah, kayak tadi yang membedakan cuma mekanisme kadupnya digerakkan oleh dua buah camshaft. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.